Bulan Januari masih oke. Pertengahan Januari tiba-tiba turunnya jeblak. Siapa yang bisa menggerakkan badai sekuat itu? Seluruh provinsi, seluruh kabupaten. Komandannya jago. Jago, kelas A, bos. Aku kemudian menyesali. Tetapi saya tahu bahwa sesungguhnya pertempuran kemarin sangat berat. Politisi senior PDIP Perjuangan yaitu Bambang Wuryanto atau yang kerap kita sapa Bambang Pacul, dia belak-belakan atas kekalahan Ganjar ya dan Mahfud MD itu murni bukan karena kecurangan pelaksanaan Pilpres 2024. Nah, sebenarnya argumen Bambang Pacul ini ya itu bisa dikatakan membungkam rekan-rekannya sendiri di PDIP yang selalu teriak curang. Ya katakanlah seperti Adian Apitupulu, ada juga Mas Hinton dan lain sebagainya. Ia menyebut Ganjar Mahfud itu benar-benar kalah secara strategi pertarungan dalam menggait hati rakyat. Bambang Pacul sendiri pun juga kaget ya dengan kekuatan Pak Prabowo. Nah, kemudian lalu Bambang Pacul itu melakukan analisis atas kekalahan Ganjar Mahfud, bukan teriak curang loh pemirsa. Ya, seperti apa jawaban Bambang Pacul ya kita simak sendiri nanti di videonya. Nah, kemudian dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah cuma hanya ada 2 kabupaten yang menang. Yang lain itu kalah semua pemirsa. Ia pun mengakui kekalahan Pilpres 2024 kemarin menurutnya itu tidak ada kecurangan dari pasangan Prabowo Gibran sama sekali, tidak ada. Akhirnya Bambang Pacul itu simpulkan bahwa dirinya dan gerombolannya itu memang kalah kelas. Lalu Bambang Pacul menambahkan bahwa komandan tempur Prabowo itu semuanya grade A. Bahwa penyebab kekalahan Ganjar, Bambang Pacul mengaku sudah tahu juga siapa kira-kira ahli strateginya. Ahli strategi serangan dari tim Prabowo. Ini luar biasa, ini ngeri untuk dikalahkan, kata Bambang Pacul. Nah, pengatur strategi ini yang milik Prabowo, dia punya magnet yang luar biasa kepada rakyat, kata Bambang Pacul. Namun Bambang Pacul yakin PDIP Perjuangan akan bangkit untuk kembali merebut kemenangan di Pilpres selanjutnya. Ia tidak mengira kekalahan pada Pilpres 2024 ini bisa sedalam itu, apalagi menurutnya banyak caleg dari PDIP Perjuangan yang akhirnya juga gagal kembali ke Senayan. Dan Bambang Pacul merasa tidak seimbang memang kenapa pasukannya itu sendiri agak tumpul. Sangat tidak mengira kekalahan setajam dan sedalam ini di pemilu 2024. Ya, kata Bambang Pacul, ya rasanya orang kali itu sangat menyedihkan sekali melihat pasukannya yang bergelimpangan, kira-kira seperti itu. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah itu pun mengungkapkan orang di balik kemenangan Prabowo Gibran itu benar-benar ahli strategi politik. Nah, kata Bambang Pacul, komandan Prabowo Gibran itu sangat jago. Siapa yang bisa menggerakkan badai sekuat itu? Nah, komandan mereka kelas A, Bambang Pacul akui kalau dirinya memang kalah jago. Di dalam pertempuran, kata Bambang Pacul, harus sportif, tidak boleh asal nuduh curang. Kita memang kalah. Nah, ya seperti apa jawaban Bambang Pacul terkait dengan kekalahan Ganjar? Mari kita langsung kepada videonya untuk kita simak bersama ya. Biar tidak lama-lama, mari langsung kita simak bersama pemirsa semua. Ini sangat keren dan luar biasa sekali. Bos, pikiran udah nggak bisa ngontrol badan. Masuk, kemudian jam habis lohor, diminta tidur sana, enggak di sana, sambil mikir. Mikir apa Pak? Udah kalah Pak? Loh Pak, seorang komandan lapangan, setelah selesai pertemuan harus melakukan postmortem. Harus dicek lapangan. Kenapa bisa seperti ini? Betul. Kalah apa saya? Di mana mereka bisa ngalahkan saya? Wah gitu Pak. Kan katanya curang Pak. Enggak Pak. Lapangan kan waktu itu Pak. Gimana sih? Loh, jadi nggak curang itu? Analisis dulu Pak. 38 provinsi rontok semua. Kayak keserang badai. Wah. Iya. Gila ini apa? Kekuatan apa ini? Itu loh. Jadi kita lakukan hipotesis dulu Pak. Jadi nggak bisa langsung curang gitu? Enggak mungkin Pak. Kita mesti analisis dulu. Kita nggak boleh reaksioner. Kata Bung Karno, kaum reaksioner itu banyak kalahnya.
Oh, harusnya analisa. Analisis dulu. Di mana kita kalah? Di mana-mana. Strateginya. Lo enggak kan bener. Lu jangan ketawain gue, jadi gue jahat nih nanti. Gue kan nyeplos. Emang di mana-mana kan? Ya tidak di mana-mana juga. Karena dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, 2 kita menang. Oh iya benar. Yang lain kalah. Ya di mana-mana Kalau di mana-mana 2 kabupaten ini enggak dong. Oh iya benar. Ada Wonogiri dan Boyolali menang gitu. Iya. Cuman di gitu. sini Iya. kalah, di sana kalah. Solo kalah ya. Jakarta kalah tipis. Ya. Bali kalah. Bali ya. Ya. Jadi pukulan yang sehebat ini hanya ada 2. Ah. Ini aksi curang yang masif Atau aksi tempur yang masif. oke. Kan Menurut gitu. Pak Pacul. Analisis dulu dong. Oh iya belum selesai. Iya toh. Ini kan aksi hipotesanya, Pak. Iya. Hipotesisnya ini. Iya. Masih simptom nih ya. Ini kan simptomnya ini. Oke, kita analisis. Akhirnya udah sampai pada kesimpulan saya kalah kelas. Kami kalah kelas. Jadi komandan tempur mereka kelas A. Jadi Berarti semua Bapak mengatakan bahwa kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan. enggak lah, Pak. Emang kalah aja gitu. Kalah, Pak. Bahwa penyebab kekalahannya apa aku udah tahu. Siapa kira-kira ahli strateginya saya juga tahu. Gitu loh. Jadi mereka infanterinya kekuatannya kayak apa saya tahu. Ini infanteri berlapis dan punya sniper. Siapa Pak? Waduh, Pak. Kita sudah sama-sama paham. Gitu loh. Artilerinya bergelombang, Pak. Wah, ini luar biasa. Ini ngeri ini ya, Pak. Bisa nggak Pak Pacul antidotnya ini untuk dikalahkan? Ya kita butuh waktu lah. Saya pastikan pasukan ini yang ditata ini lebih dari 3 tahun. Oke. Dan terkonfirmasi bahwa persiapannya sudah lebih dari 3 tahun. Gitu loh. Jadi kaget. Kaget Lawan kaget. Saya kan merasa ini ada yang nggak clear ini. Kenapa pasukanku agak tumpul ini? Itu sebenarnya udah kerasa saya. Artileri yang bergelombang ini kan membuat saya, waduh. Tapi saya tidak mengira kekalahannya setajam, sedalam ini. Langsung sakit tuh Pak. Ya alhamdulillah Pak, guling Pak. Guling. Rasanya orang kalah ngeri Pak. Gitu loh. Pak Letkol kalau pernah suatu waktu nanti mimpin pertempuran. Itu kalau kalah Pak. Melihat pasukan kita bergelimpangan Pak. Benar. Stres Pak, kita yang stres Pak. Oh, stres Pak. Banyak caleg kami nggak jadi Pak. Ambruk Pak. Di luar, ini kan survei kan kita tracing terus. Kita tracking. Bulan Januari masih oke. Pertengahan Januari. Tiba-tiba turunnya jeblak. Gila nih saya bilang. Ngeri ini aku bilang. Top. Marco top. Berarti nih Ganjar kalahnya kenapa? Komandan mereka jagoan. Oke. Komandan Rono jago. Siapa yang bisa menggerakkan badai sekuat itu? Seluruh provinsi, seluruh kabupaten. Komandannya jago. Jago, kelas A, bos. Oh, yang biasanya gorong-gorong kami itu ada bener. Tumpul di lapangan. Kena sniper. Oh. Dan itu terkonfirmasi loh. Kan komandan PDIP juga jago Pak. Apa itu mantan komandan PDIP pindah? Waktu itu saya merasa unggul. Waktu sebelum ini. Jadi Bambang Pacul, lu kalah, yes. Lu kalah jago, yes. Kalau katanya Pak Mahfud kan, Pak Mahfud bilang, ya saya pikir Pak Jokowi ada di sini gitu. Oh, kok batu? Monggo Pak, kalau Pak Kok Mahfud batu? Batu lah bos. Kok batu? Bapak batu saya terserem. Kalau bagi kita, siapapun lawan. Siapapun. Strateginya tempurannya di lapangan. Dan saya akui saya kalah jago kok. Kita mau ngomong apa? Saya kalah jago, saya mengaku. Jadi Bambang Pacul, kamu dulu yakin ngerti elektoral? Yes. Sekarang mohon maaf.
Saya orang kalah. Ilmu saya udah kalah pinter, kalah baik, dikalahkan ilmu saya. Sudah. Dulu kan saya bilang ini menang, ini kalah. Oh no. Kan nggak mudah nih Pak Pacul mengatakan ilmu saya kalah jauh tuh nggak mudah lu ngomong gitu Pak. Aduh. Di dalam pertempuran harus sportif. Saya, Oke. bagi saya, Ya. kalah. Oh ya, lu lebih jago. Oke. Tapi bisa menang lagi dong. Maka saya bilang antitesa terhadap strategi ini gimana? Ah, Ini dipelajari yang harus dipelajari. untuk 5 tahun lagi. Yes. Pertempuran nanti. Oh. Pertempuran nanti, ya. Apakah Pak Pacul akan running bisa mengalahkan antidotnya? Nanti akan kita lihat. Butuh waktu. Dipelajari dulu. Dipelajari dulu. Ada waktu, misalnya, kenapa misalnya Karpov memenangkan tempur sama Anatoly Karpov, menang Karpov, ya pasti setelah pertempuran Dipelajari dulu. pelajari. Kenapa kita kalah dengan Irak misalnya, kan sama-sama dipelajari. Kita dulu punya pelatih sepak bola dari Belanda melakukan total football, nggak cocok. Kenapa? Aktor-aktornya untuk naik turun cukup kuatnya cuma 45 menit. Karena dada orang Indonesia menyimpan O2-nya itu lebih sedikit. Jadi gampang kena kelelahan. Ini adalah strategi yang tidak cocok dengan pasukan tempur di lapangan. Jadi harus merubah strategi. Tentu. Oh. Tentu ini nanti harus analisis. Analisa bos. Pilpres ya. Pilpres. Pak, pileknya juga dikira hancur, Bos. Jangan dikira enggak. Walaupun kita juara 1 masih Nah, kan masih. Waduh ampun. Kan masih menang Pak. Masih menang, Bos, tapi kita paham. Saya sangat paham. Saya nggak paham. Kalau saya diejek sebagai komandan lapangan, saya diejek sama lawan sana. Tapi kan menang Pak, masih Pak. Ya disyukuri aja. Kan Tapi bagi secara partai masih menang Pak. disyukuri saja. Itu. Tapi bagi saya, mohon maaf lah, bukan aku kemudian menyesali, tetapi saya tahu bahwa sesungguhnya pertempuran kemarin sangat berat. Ilmu saya sudah izin, ilmu saya ini sudah di copy paste dan dilakukan dengan lebih hebat. Oh, AT. Ya mungkin saya rasa cukup ya pemirsa semua. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di komentar. Rupanya di sini memang Bang Pacul adalah salah satu politikus PDP yang memang saya sangat kagumkan sekali ya. Tidak seperti yang lain, tidak seperti Diana Pitupulu, tidak juga seperti Mas Hinton Masaribu dan lain sebagainya. Ini memang sangat suportif sekali Bang Pacul dan legowo ya, dan mengakui atas kekalahan-kekalahan dari capres cawapres yang diusungnya. Kalau yang lain itu kan sering teriak-teriak curang. Beda dengan Bambang Pacul. Nah, Bambang Pacul di sini bukan langsung teriak curang, tetapi langsung menganalisa atas kekalahan-kekalahan tersebut. Nah, ditarik kesimpulan bahwa di sini Bambang Pacul mengakui bahwa memang dirinya dan gerombolannya itu memang kalah strategi dan kalah dalam urusan menggait hati rakyat. Kira-kira seperti itu ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Ya, salam demokrasi dan salam NKRI Prabowo Presiden 2024-2029.